Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurihwan Alfiansyah dari kelas A4 dengan NIM 130-2022-0131. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengerjakan tugas kelima dari mata kuliah Algoritma Pemrograman 2 tentang algoritma sorting. Untuk lebih jelasnya, kita melangkah ke halaman berikutnya. 4 jenis algoritma sorting yang kita pelajari. Yang pertama bubble sort, kedua exchange sort, yang ketiga selection sort, yang keempat insertion sort. Pertama kita menuju ke bubble sort terlebih dahulu. Nah, bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam sebuah array atau daftar. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan pasangan elemen yang berdekatan dan menukar posisinya jika urutannya tidak sesuai. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat pada visualisasi atau animasi berikut ini. Di sini, berdasarkan pengertiannya atau cara bekerjanya, algoritma ini bekerja dengan membandingkan pasangan elemen yang berdekatan, yaitu 2 dan 4. Dia memeriksa apakah 2 lebih besar daripada 4. Jika true, maka dia akan menukar posisinya. Karena kan di sini false, maka posisinya tidak berubah. Selanjutnya, dia memeriksa elemen di sebelahnya lagi. Apakah 4 lebih besar daripada 5? Jika true, dia akan menukar posisinya. Karena false, maka tidak ada yang berubah. Selanjutnya, dia mengecek apakah 5 lebih besar daripada 3. Hasilnya kan true, maka dia akan menukar elemen kelima atau nilai 5 yang ada pada indeks kedua berpindah ke indeks ketiga. Nah, selanjutnya kembali dia memeriksa apakah 5 lebih besar daripada 1. Hasilnya true, maka dia akan menukar dengan nilai 1 pada indeks keempat. Elemen ke-5 atau nilai 5 sudah berada di posisi yang tepat. Maka dari itu, perulangan dimulai dari awal kembali, yaitu memeriksa apakah 2 lebih besar daripada 4. Hasilnya false, maka tidak ada yang berubah. Sini dia memeriksa apakah 4 lebih besar daripada 3. Hasilnya true, maka pertukaran dilakukan. Selanjutnya, 4 lebih besar daripada 1. Hasilnya true, maka ditukar. Dan di sini 4 sudah menempati posisi yang sesuai, yaitu pada indeks ketiga. Maka pengurutan dimulai dari awal lagi dengan menggunakan perulangan. Selanjutnya, kembali memeriksa apakah 2 lebih besar daripada 3. False, maka tidak ada pertukaran. Selanjutnya, mengecek apakah 3 lebih besar daripada 1. Iya, maka terjadi pertukaran di sini, yaitu nilai 3 yang ada pada indeks pertama berpindah ke indeks kedua yang ditempati oleh nilai 1. Posisi 3 sudah benar, maka perulangan dimulai dari awal kembali, yaitu memeriksa 2 lebih besar dari 1, hasilnya true, maka akan ditukar. Nah, sini posisi 2 sudah benar dan posisi 1 sudah benar. Artinya algoritma bubble sort ini telah selesai. Melangkah ke selanjutnya, yaitu exchange sort. Nah, exchange sort juga dikenal sebagai bubble sort. Berarti exchange sort ini adalah bubble sort juga. Berdasarkan pengertiannya, exchange sort merupakan salah satu algoritma pengurutan sederhana yang digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam sebuah array. Nah, algoritma ini bekerja dengan membandingkan pasangan elemen yang bersebelahan satu sama lain dan menukar posisi mereka jika diperlukan. Proses ini dimulai dari array awal array, dan algoritma secara berulang membandingkan pasangan elemen yang bersebelahan, menukar posisi mereka jika urutannya tidak sesuai, dan kemudian maju ke pasangan berikutnya. Proses ini terus berlanjut hingga tidak ada lagi pasangan yang perlu diputar. Untuk penjelasannya sama saja dengan bubble sort dan juga animasinya. Saya kira sudah saya jelaskan tadi. Maka selanjutnya kita akan berpindah ke
maksud saya selection sort. Nah, berdasarkan pengertiannya, selection sort adalah sebuah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan memilih elemen terkecil atau terbesar dari sebuah daftar dan menukar posisinya dengan elemen pertama. Proses ini diulang untuk elemen kedua, ketiga, dan seterusnya dengan memilih elemen terkecil atau terbesar dari daftar yang belum diurutkan dan menukarnya dengan elemen pada posisi yang sesuai. Untuk penjelasan lebih lanjut, di sini bisa kita lihat untuk visualisasinya atau animasinya. Di sini saya memakai yaitu pivot, bisa dibilang pivot lah, atau penunjuknya, yaitu elemen terbesar. Di sini elemen terbesar adalah 5. Nah, berdasarkan pengertiannya, dia memilih elemen terbesar atau terkecil, kemudian menukarkannya ke posisi yang tepat. Nah, posisi 5 berada di indeks kedua, di mana posisi yang seharusnya ditempati oleh nilai 5 ini ada pada indeks keempat. Maka dia akan menukarkan dengan nilai yang ada di indeks keempat, yaitu 1. Dia bertukar. Nah, selanjutnya kembali memilih elemen terbesar, yaitu 4. Posisi 4 ada pada indeks pertama, dan posisi yang sesuai atau yang benar pada indeks ketiga. Maka nilai yang ada pada indeks ketiga digantikan oleh 4, seperti ini. Nah, terjadi pertukaran. Nah, posisi 4 sudah sesuai. Sekarang memilih elemen terbesar lagi, yaitu 3. Posisi elemen ketiga atau nilai 3 ini berada pada indeks pertama, yaitu posisi yang salah. Adapun posisi yang benar itu berada pada indeks kedua, yang ditempati oleh nilai atau elemen 1. Maka dia akan menukarkan dirinya ke posisi yang tepat. Seperti ini, terjadi penukaran. Nah, selanjutnya, memilih kembali elemen terbesar, yaitu 2. Posisi 2 pada indeks ke 0. Tentu saja posisi itu salah. Posisi sebenarnya atau yang tepat untuk elemen 2 ada pada indeks pertama. Maka dia akan menukar dirinya dengan nilai yang ada pada indeks pertama. Seperti ini. Nah, bisa kita lihat array yang semulanya teracak menjadi berurutan, dan itulah cara kerja daripada selection sort. Selanjutnya, kita beralih ke insertion sort. Berdasarkan pengertiannya, insertion sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan membagi menjadi 2 bagian, di mana bagian pertama itu adalah bagian yang sudah diurutkan, dan bagian yang kedua itu bagian yang belum diurutkan. Algoritma ini secara berulang mengambil elemen dari bagian yang belum diurutkan dan memasukkannya ke posisi yang tepat di dalam bagian yang sudah diurutkan. Untuk penjelasan lebih lanjut, sini bisa kita lihat pada kursor saya untuk animasinya, yaitu dia membagi menjadi 2 bagian. Bagian yang sudah diurutkan dan bagian yang belum diurutkan. Di sini kita memiliki 2 kemungkinan untuk mengurutkan. Maksud saya, 2 kemungkinan bagian yang sudah diurutkan, yang terdekat, yaitu 2, 4, 5, dan 3. Tapi sebelum itu, kita menukarkan dulu posisi 3 untuk berdekatan dengan 2, dengan cara menukarkannya seperti ini. Nah, kita bisa lihat, posisi 3 atau elemen ketiga berada di indeks ketiga. Kita akan menukarkannya ke indeks 1 terlebih dahulu, agar berdekatan dengan 2. Dengan cara menukarkannya ke indeks kedua, kemudian indeks kedua ditukarkan dengan indeks pertama. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada 2 bagian. Bagian yang sudah diurutkan yaitu 2, 3, 4, dan 5. Dan bagian yang belum diurutkan adalah 1. Berdasarkan pengertiannya, algoritma ini secara berulang mengambil elemen dari bagian yang belum diurutkan dan memasukkannya ke posisi yang tepat. Nah, di sini dia mengambil elemen yang belum diurutkan, yaitu 1. Maka dia akan berpindah ke posisi yang tepat, atau yang posisi yang benar, di mana 1 ini seharusnya berada pada indeks ke 0. Dia menukar, menggeser, kemudian akhirnya
indeks pertama, atau maksud saya indeks nilai 1 berada pada posisi yang tepat, yaitu pada indeks ke 0. Dan seperti inilah cara kerja daripada insertion sort. Jadi, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.